karena dia percaya sama suami. Tapi kalau zaman sekarang orang bilang gitu, habis dia ditemuin sama warga, ditolol-tololin, yakin ditolol-tololin, lu bego punya suami kayak gitu. Jaminannya kan nggak main-main gitu. Anaknya nabi, bapaknya nabi, suaminya nabi. Suaminya Nabi. Keren banget tuh. Keistimewaan anaknya Ismail. Coba aja yang nemuin air bukan Siti Hajar itu Ismail. Padahal gara-gara Siti Hajarnya Hajar yang ikhtiar lari-lari, ibunya yang ikhtiar. makanya seorang orang tua itu ikhtiarnya rupanya. Betul. Ya contohnya misalkan ikhtiarnya orang tua ya, ikhtiarnya anaknya pengen jadi wakil presiden gitu kan. Bisa kejadian. Bisa bener kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Rido dan pasangan saya Ella Badriah. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa. Kita mau melanjutkan obrolan-obrolan kita tentang apa saja yang sedang terjadi di dunia ini. Gimana nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita mau ngobrol apa nih? Masih seputar kehidupan rumah tangga. Oh gitu ya. Ada ini apa nih? Ada pembahasan apa yang menarik untuk kita? Kalau pembahasan yang lalu kan kita ngebahas tentang istri yang galak ya. Istri galak. Istri yang galak. Nah sekarang bagaimana caranya kita itu mempertahankan keharmonisan rumah tangga? Nah gimana mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan istri galak? Bukan. Jadi dengan istri yang nggak galak sebetulnya. Jadi kan sekarang banyak banget ya kasus-kasus perceraian gitu. Sebentar cerai, sebentar cerai. Bahkan memang sudah tren. Jadi tren ratusan ribu kasus gitu kan dalam. Karena batas mengatakan gini, jangan cepet-cepetan menikah, tapi lama-lamahan bertahan menikah. Nah gitu, itu bagus ya. Itu bagus banget. Bagus. Jadi kan banyak ya sekarang, kapan aku nikah, kapan nikah. Harusnya ini yang disalahin pada saat sebelum nikah, bukan saat lebaran itu. Yang suka nanya-nanya gitu, yang suka nanya gitu. Kapan nikah? Gitu, begitu nikah nggak cocok, cerai. Emang harusnya dia yang mau tanggung jawab gitu kan? Benar. Harusnya bertahan lama-lamaan menikah gitu. Betul. Ya sampai akhirnya maut memisahkan. Nah itu kan gitu. Sekarang masih banyak sih sebetulnya yang bisa mempertahankan pernikahan itu sampai tua gitu kan. Nah itu kita coba mau bahas nih sekarang bagaimana caranya gitu. Meskipun kita baru 3 tahun kan. Kita baru 3 tahun nikah. Ya barangkali tips ini bisa menjadikan referensi untuk teman-teman semua yang sedang menonton. Oke. Kira-kira apa saja tipsnya? Ada berapa tips? Ada 7 tips. Yang saya catat sini ada 7. Banyak banget ya. Ternyata menikah itu banyak tips. Banyak, obatnya tuh banyak gitu ya. Oke, langsung aja dibacain. Yang pertama, membiasakan terbuka dengan pasangan. Oh iya. Terbuka dengan hal apapun begitu ya. Jadi gitu ya. kayak gitu, terutama soal komunikasi. Itu penting ya. Penting sekali. Apapun dengan pasangan ya. Dalam hal apapun. Masakan istri nggak enak, kita harus terbuka. Betul. Ya kan. Cara ngasuh anak. Betul. Cara berkomunikasi dan lain segala macamnya. Yang penting kita terbuka ya dengan. Terbuka. Contohnya misalkan jangan memendam perasaan sendiri, benar nggak sih? Iya, nanti kalau memendam perasaan sendiri itu pada akhirnya menimbulkan prasangka sendiri. Prasangka benar. Kayaknya prasangkanya jelek. Dikompor-komporin dengan tetangga, dikompor-komporin sama teman-teman gitu. Apalagi kalau dia curhatnya sama orang yang tidak tepat. Gitu. Harusnya terbuka dengan istri atau suami, jangan terbuka dengan
orang lain. Betul. Karena kan kebanyakan begitu kan. Mm-mm. Banyak orang yang terbuka banget ngomong apa aja sama Sama temannya, orang lain, sama temannya, saudaranya dan lain-lain. sama Tapi begitu pasangan sama pasangannya enggak. nggak terbuka. Akhirnya tiba-tiba banyak masalah, tiba-tiba jadi cerai. Ya, dan itu sih PR juga untuk tiap pasangan ya. Betul. Jadi bagaimana cara kita mengkomunikasikan sesuatu, kemudian juga bagaimana cara menerima misalnya si istri curhat apa, menerima curhatan istri, menerima curhatan suami gitu loh. Jadi ada kalanya ya. Ada kalanya seorang istri itu butuh waktu untuk didengarin, pun sebaliknya ya. Iya. Jangan maunya pengennya didengerin, Betul. tapi nggak mau mendengarkan. Itu juga salah satu keterbukaan yang harusnya komunikasi itu dijalankan. Hari ini ayah bete waktu di kantor misalnya begitu. Kenapa? Sebabnya meskipun si istri nggak ngantor ya. Nggak tahu juga Nggak tahu. jadi kayak gimana gitu. Nggak tahu. Tapi paling tidak mendengarkan Karena gitu. orang paling enak itu orang yang obrolannya mau didengar. Betul. Apalagi Apa nih saja? sama pasangan gitu benar. kan. Soal yang hal yang mungkin nggak kepikiran gitu ya sama orang luar gitu kan bisa terjadi di dalam rumah tangga gitu. Dan itu enaknya ya kalau kita menjadi pasangan ya, kalau punya pasangan yang terbuka itu. Betul. Jadi kita curhatnya nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, udah sama pasangan aja gitu. Selesai gitu. Meskipun- Kecuali pasangan ente ember. Iya dong, kalau pasangan lo ember, apa aja masalahnya di rumah disampaikan ke banyak orang. Itu bahaya juga, nah itu yang bahaya. Itu yang nggak boleh kayak gitu. Meskipun harus terbuka, tapi terbukanya ini sama pasangan, bukan Yang positif ya. bukan keluar gitu, bukan keluar gitu ya. Gitu jadinya. Nah, hal seterbuka apa yang biasanya kita lakuin? Soal anak, misalnya hari ini musik hari ini musik gini-gini, musik kayak gini-gini, kayak tadi pagi misalnya nih. Ini aku cerita, ini aku belum cerita ke kamu nih. Tadi pagi kan dia ditinggal pergi. Ya. Kamu tinggal kan, diem-diem, nggak salim, nggak pamit sama dia. Tahu-tahu dia nangis lagi, pokoknya naik motor. Dia minta naik motor sampai ditolongin sama Mbak. Iya, ditolongin sama Mbak. Kenapa gitu ditinggal sama Abi gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu nanti ya pas kamu pulang gitu ya aku cerita sama kamu gitu. Terus nanti solusinya gimana biar nggak kayak gitu lagi. Nah besok kita ajak pergi naik motor, jangan ditinggal lagi kayak gitu. Karena udah dua kali aku ngelakuin itu. Sebenarnya nggak tahu ini salahnya siapa ya. Yang jelas salah aku sih. Maksudnya membiasakan anak untuk diajak jalan-jalan karena emang waktunya itu emang segitu. Nggak ketemu lagi gitu. Waktu pagi doang. Makanya paling enak ya kita jalan-jalan gitu. Nah, karena kebiasaan itu jalan-jalan sebelum berangkat kerja, akhirnya menjadi keterusan. Sebelum aku berangkat kerja itu pasti harus jalan-jalan dulu. Dan kalau nggak jalan-jalan ya kayak gitu. Yang pertama itu guling-guling di jalan. Guling-guling di jalan ya Allah. Tadi nggak sampai karena di ayo kita beli permen, aku ajak itu ke warung ya permen. Dan emang dari kemarin itu Muslim ada kurang sehat ya. Asli ya. Kurang sehat. Jadi emang dia hawanya kesel gitu. Jadi akhirnya begitu kan. Kemarin aja udah jalan-jalan muter-muter lama gitu lihat bebek. Dia kan nggak mau pergi. Nggak mau pulang. Nah terus tipsnya apa lagi nih Neng selain terbuka tadi? Terus tadi kan yang pertama terbuka dalam hal komunikasi ya. Terus. Yang kedua luangkan waktu untuk fokus berdua. Nah kayak gini contohnya. Misal meskipun sudah malam begini ya aku nunggu kamu kemudian kita makan bareng misalnya. Itu yang sering aku lakuin. Nah kayak gitu. Makan bareng, makan berdua, apapun. Itu emang sudah menjadi ini kali ya, udah menjadi kebiasaan untuk seorang pasangan ya. Makanya tempat dinner apa namanya? Tempat dinner gitu untuk pasangan. Untuk pasangan baik itu suami istri atau bukan. Itu laku banget gitu. Karena itu mereka emang butuh berdua itu. Betul. Kalau bahasa sekarang ya staycation lah. Itu yang emang mereka berduaan untuk bareng ya, bareng sama suami atau bareng sama istri. Dan itu emang menjaga banget hubungan keharmonisan suami istri gitu ya. Ya makan bareng misalnya, habis itu kita nonton bareng gitu. Karaokean bareng. Iya betul. Terus nonton konser bareng. Mungkin kalau misalkan dia punya hobi bareng itu lebih seru gitu.
Bener banget. Betul. Mungkin masak bareng juga bisa Bisa. salah satu Mengerjakan apa namanya kegiatan rumah tangga bersama gitu. nyuci. Pekerjaan rumah tangga. Iya, misalkan suaminya apa namanya ngelepak gitu ya. Nata 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 bata gitu. Istrinya yang ngaduk jadi rumah. Itu kayak salah satu ya. Lah, Bandung Bondowoso lek nggawe apa jenenge Candi Prambanan dhewean. Iya, dia mah keren. Nah, iya makanya dhewean makanya orang harmonis. Oh iya benar. Orang Harusnya harusnya bersama-sama. bersama. Coba kalau Harusnya bersama-sama. bangun Candi Prambanannya itu bersama. Jadi suami istri. Oh, betul. Karena emang berarti butuh tuh. Butuh jangan bersama-sama. Nggak usah staycation lah. Keluar nggak usah keluar. Mungkin ya soal biaya apa segala macam kan kalau keluar itu lebih Mawi-mawi lah. menguras ya. Ya, Kalau enggak, untuk mawi-mawi lah, tergantung. apa itu? Mawi-mawi tergantung lah. Sawang sinawang lah. Tergantung. Kalau lu nggak punya duit, staycation nonton itu kayaknya mahal. Tapi bagi mereka yang punya duit ya santai aja. Iya sih memang. Nah sampai sekarang kita belum jadi staycation lah. Oh iya. Itu aku udah banget pasang gitu. Kan pasang tendanya hemat di rumah kan. Habis itu nonton TV di rumah, nonton bareng di rumah gitu kan. Jadi kita udah nonton TV gitu. Baru 15 menit udah tidur. Memang waktunya malam. Sekarang aja udah jam 9. Iya benar. Ya Allah. Memang tepat kan. Waktu untuk kita ngobrol. Jadi salah satu tujuan podcast ini adalah biar kita bisa ngobrol gitu. Sekaligus kita juga sambil belajar ya. Ya. Sebenarnya apa yang kita obrolin ini kita juga sambil belajar. Oh sebenarnya kita harusnya seperti ini. Karena ini memang praktek gitu kan, praktek beneran gitu. Karena nggak ada sekolah pranikah gitu. Sekolah pranikah terus pendidikan parenting yang dilakukan sama orang-orang itu, menurut aku itu ada baiknya pun tidak 100% sama. Iya betul. Dengan apa yang kita jalani. Mereka berteori, mereka memberikan motivasi segala macam. Kenyataannya bisa 180 derajat berbeda. Tapi setidaknya mereka punya penguatan secara mental, secara pikiran bagaimana menangani atau menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di rumah tangga. Mungkin kayak gitu. Ada tips lain nggak? Makanya kalau sebelum menikah itu harus yang benar-benar gitu ya, nyari pasangan itu yang benar-benar gitu, jangan ngasal. Betul, jangan ngasal, jangan aku suka sama dia, jangan nafsu gitu. Jangan kebawa nafsu karena kalau nafsu itu ya pada akhirnya ya pasti nggak baik gitu. Dan kita pengennya yang baik ya, dijalanin dari awal yang baik aja, kadang-kadang berakhir dengan tidak baik gitu. Betul. Apalagi yang diawali dengan ketidakbaikan gitu. Oke, lanjut yang ketiga. Hindari mengambil keputusan saat sedang emosi. Benar. Itu keputusan saat emosi itu aku pernah ngalamin. Karena gini, terutama dalam usia-usia labil ya. Mengapa negara memastikan bahwasanya orang menikah itu untuk pria udah 24 tahun ya, untuk wanita 21 tahun. Itu setidaknya sudah matang. Dari segi emosi. Bahkan kadang udah umur segitu pun emosinya masih belum terjaga. Betul. Belum stabil. Menurut aku menikah paling aman ya, itu sudah matang dalam berbagai macam hal. Dari segi finansial. Tapi kan lama Pak nunggunya kalau yang kayak gitu Pak. Enggak. Menurut aku enggak. Dalam segi finansial itu bukan harus kaya raya ya. Segi finansial itu bukan harus kaya raya. Harus punya uang banyak gitu, bukan. Tapi setidaknya dia udah settle untuk dirinya sendiri dan pasangannya gitu. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya gini, aku sudah tahu bahwasanya aku bisa nyari duit segini untuk membiayai aku dan pasanganku. Setidaknya itu. Ada jalannya, udah tahu jalannya, sudah tahu tempatnya, sudah tahu kolamnya, di segala macamnya. Minimal itu aja dulu gitu. Makanya tadi kan mengambil keputusan saat emosi. Nah,
karena kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dan segala macamnya, ini emosi yang datang. Gitu. Misalkan gini, kamu melakukan apa gitu, kamu melakukan apa, nanti awal-awal pernikahan yang pertama kali dibahas itu masalah ekonomi. Iya. Makanya banyak orang yang bercerai gara-gara ekonomi. Iya. Makanya kataku tadi bilang, kita harus minimal cukup dulu untuk kehidupan kita bersama pasangan. Nah kalau itunya udah cukup, nanti emosinya kan udah minimal salah satu emosi yang terbesar kita itu udah bisa dijaga gitu, udah aman gitu, udah aman. Oh ya udah aman, nah, tenang aja, kita udah jangan bilang gini, oh nanti rezeki mah Gusti Allah yang atur. Bukan begitu. Usaha kita juga harus ada. Harusnya usaha dulu baru kita pasrahkan ke Allah gitu kan. Nah makanya nanti emosinya bahkan orang-orang yang ilmunya tinggi, sekolahnya sampai mana-mana segala macam, mengontrol emosi ini nggak gampang. Nggak gampang saja. Yang ada adalah mengontrol emosi ini, begitu dia bisa atau tidaknya, itu adalah waktu. Waktu mulai dari pengalaman, mulai dari umur, mulai dari kedekatan dan lain-lain, pelajaran dan lain-lain. Akhirnya dia mulai bisa tuh membangun satu persatu agar mengontrol emosi ini. Karena nggak gampang, serius itu nggak gampang. Betul. Makanya menikah di umur 25 tahun, di antara 25-30 tahun itu kadang sedikit rentan karena itu tadi banyak masalah, dan dia udah bisa menjaga emosinya. Setidaknya kalau umur 30-40 tahun biasanya emosinya sudah mulai terjaga, sudah mulai santai. Tapi ada juga yang malahan kebalikannya. Gitu. Begitu umur segitu baru nikah, adanya malah banyak hal yang emosinya karena dia merasa cukup, dia merasa bisa, dia merasa makanya emosi itu harus dijaga bener-bener, harus bisa dikontrol bener-bener, dan itu nggak gampang gitu. Apalagi orang gampang ngamukan itu, orang gampang jinggilan, emosian, sangeler, pokoknya diomongin apa emosi dulu. Nah itu kembali lagi pada dirinya. Banyakin harus diruqyah. Banyakin ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Banyakin sholat. Sholat, istighfar. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Itu kembali lagi, kalau kembalinya ke situ. Umur segini kok saya masih gini gitu ya. Harusnya mikirnya itu kayak gitu. Karena orang emosian itu bahkan bisa sampai tua loh. Kalau dia tidak memanage emosinya dengan baik. Dengan baik. Kalau dia menyadari aku nggak boleh kayak gini terus, aku harus latihan emosi yang baik. Bagaimana cara mengontrol emosi saya ketika saya sedang marah, misalnya gitu. Itu nanti tibanya itu kita kalau mengambil keputusan apa segala macam, karena menyulut emosi dalam hubungan berkeluarga ini sangat gampang. Karena gini, kalau kita emosi dengan atasan, kita masih mikir nanti atasan kita bagaimana atau bawahan kita bagaimana. Tapi kalau sama pasangan itu gampang sekali. Dan itu kata-kata apapun, kata-kata binatang, gampang banget keluar. Karena emosi kita itu kayak diluapin. Makanya kan banyak tuh orang-orang sampai kejadian gitu, ada suaminya dibunuh, istrinya dibunuh. KDRT, ini paling kejadian paling mengerikan minggu ini. Ada suami yang ngebunuh istrinya pada saat istrinya itu sedang live TikTok. Kok bisa? Enggak tahu. Suaminya nggak diurusin atau gimana? Enggak tahu. Ini istrinya main TikTok, live TikTok gitu. Tiba-tiba dibabat gitu aja, dibunuh. Itu kan salah satu hal yang gitu ya. Harus ada komunikasi yang baik. Betul. Harus mengambil keputusan dengan baik. Kita mengambil keputusan dengan baik itu dan tidak dengan sehat emosi itu banyak hal yang pada saat kita memasak, segala macam, kita ngomong pokoknya segala sesuatunya itu ya jangan pakai emosi lah. Intinya itu. Harus tenang dulu. Harus tenang dulu, harus duduk dulu. Apapun yang mau disampaikan gitu ya. Sekesel apapun gitu. Sekesel apapun kita sama pasangan kita, harusnya kita tenang dulu, duduk dulu, terus baru itu kita ngomong. Dan itu susah. Karena tadi awalnya komunikasinya tidak terbuka dan tidak dibangun dengan baik. Ini gitu, mengambil keputusannya secara pihak dan dengan lagi emosi. Lanjut. Oke, lanjut. 4. Kurangi sifat impulsif, perbanyak empati. Ya, jadi
Ya gitu, balik ke tadi ke komunikasi lagi nih. Jadi harus dilihat dulu akar masalahnya tuh apa. Kok begini ya? Kenapa uang belanja cepat habis misalnya kayak gitu. Nah itu ditanya dulu si istrinya. Terus udah dikomunikasikan kayak gitu, baru deh nanti cari solusinya gitu. Betul. Jadi empatinya itu harus lebih tinggi gitu. Kalau orang empatinya tinggi, jadi kan jiwa sisi positifnya lebih banyak ya. Itu kemarin ada kata-kata begini. Kalau kamu masih ngasih uang belanja 50.000 ke istri kamu, kamu jangan pernah bilang buat apa saja tuh duit itu. Karena sekarang aku mau nanya, minyak goreng harganya 1 liter itu udah 23.000 loh. Yang biasanya 18.000 sekarang udah hampir 23.000. Oke, kita beli apa lagi misalkan sayuran berapa? 10.000 itu udah mau dapat apa? Itu udah 30.000 coy. Buat lauknya apa? Kalau 20.000 gitu. Ikan asin misalkan harganya 15.000 udah 45.000. Lah anak-anak mau dikasih makan apa? Mau dikasih jajan apa? Itu kan bayangin aja. Jadi kalau misalkan kalian ngasih uang 50.000 dalam pagi itu ke istri dan malamnya kamu masih nanya uangnya ada tinggal berapa, hati-hati kamu jadi suami ya. Besok-besok istri kamu menuntut jauh yang lebih banyak gitu. Jadi jangan salahkan istri kalau misalkan istri kamu marah-marah udah dikasihnya cuma 50.000, tanggung jawabnya berat lagi dari pagi sampai sore, ngurusin anak, ngurusin rumah segala macem, malamnya ditanyain berat banget ya. Dan kamu masih pengen makan enak. Hei, kamu kemana aja? bangun. Ya Allah emang berat. Jadi harus di situ ya. Kita harus punya empati ya. Empati itu penting banget. Ya itu tadi. Salah satu empatinya misalkan gini. Kita pulang sampai ke rumah gitu. Sampai rumah atau kita ketemu istri, kita harus empati dulu. Gimana capeknya istri? Gimana pusingnya istri? Kalau kita nggak punya empati, biarin aja. Jadi ngapain tuh? Gak butuh gitu. Nggak mau mendengarkan, nggak mau nggak mau diajak ngobrol, nggak mau sih. Itu kan nggak punya empati. Kadang yang dibutuhkan istri itu bukan apa-apa cuy, cuman pundak untuk bersandar. Beneran, pundak untuk bersandar dan bilang gitu. Enak banget coy, beneran nyender. Lelah juga hidup ini. Itu capek beneran, capek seharian itu capek ngurus anak-anak, ngurus rumah gitu, ngurus kerjaan di rumah itu capek. Apalagi tambah hujan, mati lampu dan lain sebagainya. Masya Allah. Makanya kita punya empati juga. Nah, pun sebaliknya istri yang melihat suami pulang ke rumah juga harus punya empati. Betul, memang. Kita nggak tahu ya. Si suami melakukan pekerjaan di kantor, di tempat kerjanya itu capeknya juga kayak apa gitu kan, mikir untuk bagaimana bisa pulang bawa uang gitu. Betul. Kan ya itu kita juga harus berpikir soal itu. Nah makanya saling itu intinya, itu saling menghargai, saling mempunyai rasa empati kepada pasangan. Itu penting banget. Empati itu bukan cuma istri ke suami atau suami ke istri ya, harus dua-duanya itu. Sama-sama. Karena membangun rumah tangga itu kan sama-sama. Dua-duanya. Gitu. Berat banget ya bulan kita ini. Iya, berat sekali, Masya Allah. Ternyata berumah tangga itu seperti itu. Tapi sebenarnya rumah tangga itu bakal menyenangkan kalau kita bisa hidup dengan orang yang kita cintai dan orang yang satu visi dan misi untuk menjalani kehidupan. Iya. Bener deh. Satu tujuan. Kan visi misi. Visi misinya jelas, kita mau ngapainnya, ya udah enak gitu. Tapi kalau kita sudah beda visi misi, berat. Makanya berat. Makanya aku selalu bilang, aku dulu itu sampai berpisah gara-gara sudah berbeda visi misi. Beda jalan. Iya, begitu visi misinya udah berbeda, baik jalannya sudah berbeda, ya paling enak itu berpisah. Karena berpisah, walaupun gini ya, aku mau sedikit ngebahas masalah perpisahan. Perpisahan itu sebenarnya menyakitkan. Betul. Banyak hal yang harus dikorbankan, tapi menurut aku perpisahan itu adalah jalan tengah terbaik untuk
diri kamu biar kamu lebih enak dan kamu lebih nyaman untuk menghadapi hidup ke depan. Menurut aku begitu. Karena apa? Karena kalau kita pertahankan dengan kondisi yang beda jalur itu, pasti akan bermasalah. Contohnya gini. Kepentok-pentok lagi. Oh iya, kepentok lagi. benar. Kereta api itu harus sesuai dengan relnya. Kalau misalkan satu bannya di satu rodanya keluar dari rel, pasti bermasalah. Betul. Itu bakalan begitu. Apalagi kita hidup, rel kereta itu masih bisa berhenti, dibenerin dan jalan lagi gitu. Tapi kalau kita menjalani itu bisa berhenti dan jalan lagi dan benar, itu mending. Tapi kebanyakan kalau sudah berhenti, mau dijalan lagi, itu angel energinya 2, 3, 4 kali lipat untuk menghadapi itu. Makanya aku suka salut tuh sama orang-orang yang sudah pernah berpisah, terus kembali lagi dan itu hidup sampai tua. Itu aku hebat banget. Berarti di antara keduanya bisa saling introspeksi dan menjalani hidup. Itu malahan jauh lebih hebat karena mereka tahu, oh sebenarnya yang dibutuhkan itu ini. Cuman kemarin kurang ada komunikasi yang baik aja. Dan ya makanya kita harus itu tadi harus saling menghargai, harus saling memberikan empati kepada pasangan. Ya udah kita lanjutin lagi aja. Yang 5. Beri hadiah kecil di hari istimewa. Nggak harus di hari istimewa sih. Aku dibawain bakso tiap malam tuh senang. Ya maksudnya gift itu penting loh. Penting banget. Jadi ada orang yang kadang gini, bahasa cintanya itu salah satunya dengan hadiah. Hadiah itu nggak harus yang mahal, nggak harus yang mewah, nggak harus yang glamor dan segala macam. Hadiah kecil itu malah yang membuat bumbu untuk saling mempererat tadi dengan pembahasan kita, biar kita itu saling lebih erat hubungannya, lebih romantis segala macam. Ya kalau bisa sih kasih bunga gitu, tapi kalau kasih bunga tiap hari ya malas juga. Kecuali bunga nggak bisa dimakan. Kecuali bunga bank. Seneng tuh. Hari ini dapat bunga bank ya, depositonya nambah nih. Gift itu pentingnya? Ya penting sekali. Makan malam malam makan coklat berdua kayaknya. Iya enak. Tapi itu salah satu gift. Tapi itu kamunya bosan jadi ini isinya coklat doang. Tapi kan enak setidaknya bisa ngobrol panjang sambil makan coklat gitu. Iya, makan martabak. Itu gara-gara kemarin si coklat itu. Kan aku bilang ya, aku makan coklat ini jadi aku ingat di Nukali. Di Nukali di Madinah. Ada tempat coklat. Kemarin waktu ke sana aku senang banget coklat itu. Waktu pulang juga aku bawa kan. Ya. Lah. Siangnya habis aku ngobrol itu, siangnya aku dapat tuh di pengajian makan kebuli bukan kebuli itu mah kayaknya apa? Mandi kalau nggak biryani gitu. Lah aku kayak gini, semalam makan coklat kayak di Nukali, paginya suruh makan ini langsung flashback banget itu. Kayak kemarin waktu di Madinah. Itu kalau kayak gitu biasanya sih ada panggilan lagi. Amin. Amin. Ntar akunya ngikut gitu. Ya siapa tahu kan besok ada amin. Betul. Gitu kan. Allah kasih jangan lewat ada yang mau biayain umroh gitu ya. 2 orang berangkat. Apa lagi? Berangkat. Jadi tawif nih gitu. Apa lagi Bu? Hadiah kecil ya. Tapi ngomong-ngomong aku minta beliin popok, kamu nggak beliin ya? Lupa, paling masih ada. Masih sih, tapi itu juga salah satu hadiah. Ya memang betul, aku seneng banget loh dibeliin popok. 3 gitu. Tapi menurut aku kalau ngasih popok jangan banyak-banyak. Kenapa? Cepet habis. Enggak juga. Kalau kan dikasihnya satu lu irit-irit. Tapi kalau kasihnya banyak, mau sengaja. Bentar-bentar udah. Enggak kan memang kebutuhannya lagi begitu. Anak-anak itu lagi kurang sehatnya gitu kan. Jadi gampang ganti popok gitu loh kan, diare ya. Kemudian yang ke-6, percaya pada pasangan. Percaya. Kamu ngapain aja di luar. Aku percaya sama kamu. Dan saling menghargai. Apapun kondisi pasangan, apapun yang dihasilkan pasangan, aku bawa uang segini hari ini. Hargai. Aku kasih uang, aku kasih segini 20.000 ya. Hargai.
ya terima kasih. Dan saya bilang, kamu ngapain aja seharian dapat segini doang? Males banget. Males banget kayak gitu. Misalkan tukang becak gitu ya. Capek banget. Capek banget. Nyampe-nyampe Digituin sama istrinya, coba kayak gimana. Ya Allah gitu. kamu kenapa senang banget senang banget pulang malam gitu. Kamu suka mampir di sini ya, suka ketemu sama ini, suka ketemu sama. Nah itu kan prasangka tuh. Jadi prasangka sendiri tuh. Nggak percaya sama pasangan. Kayaknya jadi kurang romantis. Ya kamu ngapain aja di rumah? Emang kamu nggak ngedoain aku supaya dapat uang banyak? Aku di luar udah capek loh kayak gini-gini. Kamu ngapain aja di rumah? Pasti kamu cuma TikTokan doang kan. Kamu media sosialan doang kan. Kamu pasti WA-an, chattingan sama ini. Kamu bikin status begini biar dapat ini panjang. Gak romantis. Timbullah itu apa namanya permasalahan rumah tangga. Iya, jadi nanti bertengkar, nanti ujungnya ya Allah nauzubillah min dzalik, bisa perpisahan kayak gitu. Banyak ya? Banyak. Percaya. Dan itu memang dijalaninnya itu abot. Ya benar. Makanya teorinya gampang tapi jalaninnya abot. Makanya hadiahnya tuh nggak main-main loh Allah kasih. Surga ya Allah. Gitu. Karena ngejalannya itu berat sekali. Nabi yang ditinggal di tengah gurun itu siapa? Nabi. Iya, sama ibunya. Ismail. Itu kalau misalkan Siti Hajar nggak percaya tuh sama Ibrahim. Mau jadi apa coba? Bener ya? Aja lagi. Kata gue mah, ngapain lo percaya? Langsung kayak gitu. Nih, lagi punya anak kecil. Betul. Di tengah gurun. Misalkan gitu. Ditinggalin. Ini misalkan ya, sekarang kejadiannya. Lu lagi hamil, atau lu udah punya anak kecil, tiba-tiba lu tinggal nggak usah di gurun lah. Di tengah-tengah keramaian aja deh, atau di tengah-tengah hutan gitu. Sendirian gitu, cuman berduaan gitu. Terus dia bilang, gue dapat wahyu nih dapat perintah dari Allah. Gitu. Untuk meninggalkanmu di sini. Ya, di tengah hutan gitu. Itu gimana ya? Karena dia percaya sama suami. Tapi kalau zaman sekarang orang bilang gitu, habis dia ditemuin sama warga, ditolol-tololin, ya sini ditolol-tololin, lu bego punya suami kayak gitu. Kalau nggak usah di hutan, di rumah aja lah, bilang gitu. Dan suaminya nggak pulang lagi gitu. Tiba-tiba suaminya kemana gitu, dia nggak tinggalin makanan gitu, apa, tiba-tiba di rumah aja berduaan gitu, nggak ngapa-ngapain. Dibego-bego ini tuh sama orang. Makanya jaminannya kan nggak main-main gitu. Anaknya nabi, bapaknya nabi, suaminya nabi. Padahal Siti Hajar itu adalah seorang budak. Betul. Budaknya Siti Sarah. Benar. Tapi kan budak yang nggak main-main. Benar. Makanya dipilihlah Siti Hajar untuk jadi istrinya Nabi Ibrahim oleh si Siti Sarah gitu. Enggak, tapi setidaknya malahan bukan Sarah ya yang di apa namanya, yang diceritain dalam rukun haji atau rukun yang umroh ya. Bukan, karena itu dia ketabahannya Siti Hajar itu, perjuangannya luar biasa. Dan Siti Hajar yang dapat wahyu lah ya, atau dapat keistimewaan anaknya Ismail. Coba aja yang nemuin air bukan Siti Hajar itu, Ismail. Padahal gara-gara Siti Hajar yang ikhtiar lari-lari, ibunya yang ikhtiar. Makanya seorang orang tua itu ikhtiarnya rupanya. Betul. Ikhtiar itu apa aja? Benar. Pengen anaknya sukses, bukan anaknya digojlok, bukan, tapi ikhtiarnya orang tua. Ya contohnya misalkan ikhtiarnya orang tua ya, ikhtiarnya anaknya pengen jadi wakil presiden gitu kan. Bisa kejadian. Bisa benar kan. Itu ikhtiar loh. Ikhtiar namanya ikhtiar itu. Ya dia dengan berbagai macam hal gitu, dengan berbagai macam cara ikhtiar. Mungkin itu juga yang dilakuin ya sama Siti Hajar. Iya.
ikhtiarnya Ya Allah. beliau akhirnya menjadi rukun haji, Haji, rukun umroh. harus loh, Bu. Harus. Kalau nggak menjalani itu nggak sah. Hajinya, umrohnya nggak sah gitu. Bener. Saya Siti cuma Hajar nih, tawaf nih udah 7 kali. gara-gara Siti Hajar kan, gara-gara Ismail kehausan kan, Heeh. gitu. Gara-gara ya mereka kehausan lah gitu, nggak ada air gitu, panas di tengah gurun berdua doang gitu. Coba kalau kita yang digituin, ngapain sih naruh gue di sini gitu kan, udah marah-marah dah tuh. Marah-marah. Heeh. Masa Allah perintahin yang kayak gini gitu kan? Heeh. Katanya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu. Padahal tinggal minta doang ya. Apa? Iya dong, kalau gue nabi tinggal Oh minta iya, doang. jangan itu deh gitu ya. Iya lah, gitu kan bisa tawar-tawarin. Heeh. Jangan itu deh, apa namanya, perintahnya Lain aja. yang lain aja gitu. Nah, tapi itulah Kan ya. enggak. Ibrahim itu Masya Allah. Kalau kita bahas itu jadi panjang. Nah, makanya harus percaya ya satu sama lainnya. Itu salah satu cerita bahwasanya istri itu harus percaya ya, atau suami itu harus percaya sama istrinya. Nah, gara-gara percayanya itu Gimana pahalanya gede banget. betul? Gimana Nabi Ibrahim nggak percaya sama Siti Hajar? Coba perempuan di tengah gurun sendirian. Masih kepercayaan segitu gedenya. Nah, gitu. Iya kan? Ada segala kasih percayaan berlebih kepada istri. Aduh, kasih 100.000 aja nih, 100.000 buat kamu. Betah keliling-keliling pasar. enggak 100.000. 20.000 lah. Betah tuh gue balik-balik gitu. Insya Allah kayak gitu ya. Ya. Terus nanti gimana apa namanya ketika Ismail panjang lah, Ismail besar kemudian apa nanyain ayahnya tuh kok ayah ninggalin kita sendiri berdua doang di sini. Hajar mau jawab apa kalau dia nggak apa namanya apa ya nyeritain si Nabi Ibrahim ini dengan hal-hal yang baik gitu. Udah ketemu mau disembelih lagi. Kesel banget. Sekarang coba gini. Karena sekarang ini ya. Dari lahir dia udah mulai belum dewasa, udah mulai gede, terus pisah sama bapaknya gitu. Bapaknya pada lagi merantau. Emaknya bilang, bapak lu mau kawin lagi tuh gitu. Balik-balik lu. Udah batu wangsit nih dari mbah. Lu suruh disembelih gitu, kira-kira gimana? Aku udah punya jadinya udah datang ngapain, nggak pernah nafkain gue gak pernah ngapain, datang ke sini lu mau bunuh gue. Bener kayak kata-kata sekarang kan begitu ya. Kalau sekarang kan zaman itu beda dan apa namanya ya itulah Ibrahim gitu ya. Ya Allah. Jadi sedih. Disuruh bikin bapaknya. Hanya jadi bapaknya ya. Jadi bapaknya para nabi kan. Betul. Ya, turunannya itu kebanyakan dari Nabi Ismail, termasuk Nabi Muhammad itu kan turunnya dari Ismail. Sampai segitunya. Nah, ada yang lain jadi menangis. Yang satu lagi. Yang 7 apa lagi? Ya itu dia tadi balik ke yang sesekali ajaklah pasangan itu pergi berdua doang gitu, tanpa anak-anak. Dia itu perlu. Penting ya? Itu penting. Tapi anak saya 3. Anaknya titipin dulu ke tetangga. Jangan kasihan. Mendingan anaknya suruh ikut. Habis itu suruh main. Nonton YouTube. Apa Bu yang terakhir Bu? Ya itu dia. Tadi sesekali ajaklah pasangan itu pergi berdua saja. Quality time. Quality time. Betul. Ini juga salah satu quality time. Iya. Kita quality time kalau anak-anak kita emang sudah pada mondok semua, sudah bisa ditinggal-tinggal, sudah bisa dititipin ke orang, sudah bisa bermain dengan teman-temannya. Iya. Nanti kita bikin lagi. Jadi kesimpulan Ibu, kesimpulan dari 7 tip menjaga keharmonisan rumah tangga menurut kamu apa? Kesimpulannya? Ya, kesimpulannya. Yang paling penting itu tadi komunikasi. Intinya itu komunikasi. Rasa saling percaya itu timbul karena adanya komunikasi yang baik. Gitu. Terus ya apapun itu yang terjadi di dalam rumah tangga itu terjadi akan baik kalau komunikasinya baik. Apapun harus dikomunikasikan dengan baik. Gitu. Ya. Jadi inti dari 7 tip menjaga keharmonisan rumah tangga itu adalah yang pertama adalah
komunikasi yang baik. Kalau komunikasinya baik, insya Allah semuanya juga akan Berjalan dengan berjalan dengan baik. baik. Gimana kamu mau staycation berdua, gimana kamu mau diajak mid time, gimana kamu bisa makan berdua dan lain-lain kalau kita nggak komunikasi Dengan baik. dengan baik. Nanti gigirnya di luar, dia mah nggak pernah ngajakin gue ke sana, dia mah nggak pernah ini, nggak pernah ini, nggak pernah ini. Akhirnya adalah suuzon dan lain-lain, dan akhirnya timbullah percikan-percikan permasalahan dalam rumah tangga. Betul banget. Oke, teman-teman semuanya yang udah menonton YouTube ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ada manfaatnya untuk Amin. kalian semua yang sedang menjalani kehidupan berumah tangga. Amin. Rumah tangga itu ibaratnya adalah orang yang sedang berlayar. Perahu yang sedang berlayar. Sebesar apapun badainya, sebesar apapun ombaknya, sebesar apapun halangan dan rintangannya, niscaya kamu bakalan sampai di tujuan dengan selamat. Kalau kita bisa menghadapi dengan ikhtiar dan lain-lain. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.